Oke, masih mengisi konten objek latihan bagi teman-teman yang mencari uang dari jual footage di situs Microstock, khususnya Adobe Stock. Dan objek latihan kali ini masih melanjutkan inspirasi yang kemarin ya, yang dari hasil download pada tanggal 23 bulan Juni di portfolio saya di Adobe Stock ya, dimana hanya dengan 2 buah item ini terdownload sudah bisa payout ya. Nah, kemarin kita bahas yang atas ya, yang end screen dengan tulisan thank you for watching ya. Ini biasa dipakai oleh YouTuber atau pembuat video ya yang nggak sempet bikin animasi end screen ya. Jadi kemungkinan mereka download dari hasil animasi footage saya ini ya. Dan hari ini kita akan bahas yang nomor 2. Yang nomor 2 adalah temanya monetize content. Oke. Nah, saya showcase dulu ya tampilan animasinya seperti apa. Seperti ini teman-teman. Jadi saya membidik seorang mentor atau seorang pembawa seminar tentang cara memonetisasi konten, di mana saat ini memonetisasi konten merupakan salah satu jenis bisnis yang lagi digandrungi ya. Ada TikTok affiliate dan sebagainya ya. YouTube juga ada, dan berbagai macam platform sedang berlomba-lomba memberikan kesempatan bagi pengguna internet untuk bisa memonetize konten atau menguangkan konten. Jadi target market saya sebenarnya memprioritaskan orang-orang yang memberikan materi tentang cara memonetisasi konten. Bisa pembawa seminar, bisa pembawa seminar bisnis ya, pembawa seminar, bisa mentor sebuah e-course tentang bisnis online, bisa ya, atau siapapun yang membutuhkan konten di topik monetisasi konten tersebut ya. Teman-teman bisa lihat judul yang saya gunakan adalah Animated Infographic Footage Visualizing Monetize Content with People as Viewer, Smartphone and Money. Jadi semua yang ada di sini saya tuangkan ke dalam bentuk kalimat yang teroptimasi ya. Teman-teman bisa capture, bisa memfoto ya. Mungkin jika ingin meniru silakan, namun pastikan dimodifikasi seunik mungkin. Saya sarankan modifnya pakai ChatGPT, itu akan melahirkan sebuah regenerate atau kalimat baru ya yang serupa namun tetap terlihat unik ya. Di sini saya menjualnya dalam format 4K ya, format 4K atau 3840 kali 2160 pixel ya. Walaupun jadi ketika kita kirim 4K maka juga akan dikonversi ke HD. Jadi memberikan pilihan bagi pendownloadnya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat saya file akhirnya saya kirim sebagai MOV dengan durasi 6 menit. Oke. Untuk keywordnya teman-teman mungkin bagi yang ingin meniru atau memodifikasi tema serupa bisa lihat keyword yang saya pakai. Ini keyword yang saya pakai, mungkin teman-teman membutuhkannya untuk mengolahnya menjadi keyword baru dengan animasi yang lebih sedikit berbeda. Oke. Nah, biar nggak penasaran, kita langsung aja ke objek latihannya. Simak terus ya teman-teman ya. Ini adalah file mentah yang saya gunakan dalam membuat footage yang laku $25 sekali download teman-teman ya. Asal teman-teman tahu, sebenarnya saya hanya menggunakan satu jenis animasi aja, yaitu animasi pop-up atau animasi scale ya, muncul dari kecil ke besar. Nanti akan kita lihat proses pembuatannya teman-teman ya. Dan itu sangat mengasihkan banget, dan saya akan mencoba berusaha ngasih tunjuk teman-teman membuatnya tanpa plugin ya. Walaupun saya hasil akhirnya memakai plugin untuk mendapatkan efek bouncing atau efek memantul. Namun untuk tutorial kali ini saya akan nunjukin yang versi manualnya ya. Terserah teman-teman nanti mau menggunakan plugin atau enggak, itu ketika teman-teman sudah paham versi manualnya ya. Teman-teman bisa lihat di sini ukurannya 4K. 4K itu teman-teman bisa lihat di dokumen setup, dia ukurannya edit artboard, dia ukurannya ini teman-teman 3840 kali 2160. Jadi kalau saya bilang 4K berarti ukurannya segini ya. Kalau saya bilang HD berarti di bawahnya ya. Nanti akan di video sebelumnya saya sempat bahas yang ukuran HD seperti apa ya. Nah, dari sini kita siap langsung membongkar semuanya, membedah semuanya dan mengekspornya sebagai APS, sebagai elemen animasi satu persatu. Caranya mudah banget, kita kecilin dulu ya. Oh ya teman-teman bisa download ya, download file mentahnya ini ya, linknya saya taruh di kolom deskripsi. Pastikan hanya untuk objek latihan aja ya, supaya teman-teman makin mahir. Kecuali teman-teman bisa memodifikasi semua elemen ini menjadi unik ya, dan menarik versi teman-teman sendiri ya. Kalau teman-teman sudah memodifikasinya seunik mungkin, baru deh boleh teman-teman pakai untuk di re-upload atau di-upload lagi untuk kebutuhan Microstock footage. Oke, langsung aja kita pecah satu persatu, kita ungroup dulu ya.
seperti ini. Oke, saya mengelompokkan orang ini menjadi satu bagian animasi, jadi mereka nggak terpisah. Saya tarik aja ke sini. Oke, kita pisahkan seperti ini, sambil tekan Alt ya teman-teman ya. Jadi nanti kita ekspornya double, ada yang sebagai template, ada yang sebagai persatuan elemen ya. Tanda panahnya kita hanya butuh satu ya, yang ini nggak usah ya, kita kopas aja yang ini satu sekali ya. Seperti ini, tarik sambil tekan Alt. Oke, nah sekarang smartphone-nya kita ungroup dulu. Seperti ini, kita butuh smartphone-nya aja, kita tarik sambil tekan Alt seperti ini ya. Dan elemen di dalamnya ini nggak harus semuanya di copy ya, karena ini mirip banget, semuanya sama. Kita copy satu aja seperti ini. Nah, tanda panah sudah ya, berarti tinggal uangnya. Kita copy, tarik sambil tekan Alt ya, seperti ini. Dan siap untuk kita pisah satu persatu. Caranya gimana? Kita ke dokumen setup, kita edit artboard ya. Lalu kita klik di bagian yang akan kita buat artboard seperti ini. Klik. Oke, sorry. Kliknya sekali aja biar yang ini nggak hilang. Klik sekali. Nah, jadi ada 2 ya. Nah, klik lagi. Jadi ada 3 ya. Klik lagi. Jadi ada 4. Klik lagi. Dan klik lagi. Berarti elemen yang akan kita save as sebagai EPS itu ada berapa artboard nih? Ada 1 sebagai template, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 artboard yang akan kita save as sebagai EPS 8 supaya bisa dijadikan elemen di After Effects ya, dan digerakkan menjadi motion atau animasi ya. Caranya gampang banget, langsung aja kita ke file dan save as. Saya sarankan teman-teman punya bikin folder sendiri ya, seperti saya di sini bikin folder namanya objek latihan supaya nggak susah mencari elemen yang sudah tadi kita save as sebagai EPS 8 nantinya ya. Kita langsung aja save as sebagai EPS 8. Jangan lupa dicentrang use artboard-nya di sini ya. Ada 6 ya tadi ya. Langsung aja kita save di sini dan kita ubah dia ke versi EPS 8. Alasannya pernah saya bahas di video sebelumnya ya. Pokoknya EPS 8 ini paling enak buat digerakin sebagai After Effects nantinya ya. Langsung aja kita klik OK. Sekali lagi. Nah, maka di folder objek latihan tersebut sudah ada 6 buah file EPS ya, yang ada nomornya satu persatu, yang siap kita import ke After Effects. Sekarang kita meluncur ke After Effects ya teman-teman ya. Simak terus ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sangat penting memahami langkah awalnya sebelum kita memasukkan elemen vektor tadi ke After Effects ya, untuk digerakkan menjadi animasi ya. Untuk menyamakan tampilan, pastikan teman-teman di window-nya kita pakai yang workspace-nya pakai yang default ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa cek window, cek window, lalu pilih workspace dan kita pilih yang default supaya tampilan kita sama nih ya, supaya saya ngasih tutorialnya mudah ya. Selanjutnya kita masuk ke new composition. Nah, di sini teman-teman perlu perhatikan, samakan dengan artboard yang tadi kita buat di Adobe Illustrator. Kita pakai 4K berarti 3840 kali 2160. Ini kita kasih nama aja monetize content. Gitu ya teman-teman ya. FPS-nya frame rate-nya 30 FPS ya. Kalau teman-teman ada yang nanya apa tuh FPS? FPS itu frame rate. Jadi settingannya 30 FPS ya, ini standar diterimanya menjadi footage di situs Microstock ya. Nah, durasinya 6 detik ya. Langsung aja kita OK. Nah, supaya nanti kita kan pakai filenya besar nih teman-teman ya, pakai filenya besar supaya kita nggak berat menggeser-geser objeknya. Teman-teman ubah aja previewnya dulu ya, previewnya menjadi quarter. Nah, nanti gambarnya agak sedikit ngeblur ya teman-teman, namun jangan khawatir, itu hanya preview aja supaya kita performa kerja komputernya dan tampilan previewnya jadi lebih cepat, jadi nggak lambat, nggak tersendat-sendat, terutama komputer yang atau laptop yang speknya medium seperti saya ya. Nah, langsung aja kita, ini teman-teman mungkin bingung ya, kok warnanya bisa hijau ya, nggak putih ya. Ini cara nyeting warnanya di sini teman-teman, di composition. Teman-teman bisa composition setting, di sini bisa atur warnanya ya sesuai keinginan ya.
Oke, langsung aja kita tinggal masukin objek-objeknya. Kita pilih yang di bagian bawah project nih, namanya name of composition ya. Kita klik kanan ya, langsung aja kita import dan klik multiple file. Di sini akan masuk nanti nih yang tadi kita save ya, ini dia ya. Kita pilih dan kita import. Maka dia akan masuk ya. Setelah masuk, ada pertanyaan lagi, kita abaikan aja karena sudah cukup ya. Nah, setelah masuk kita langsung geser aja ke dalam area kerjanya seperti ini. Oke, maka dia akan ada listnya di sini ya. Sekali lagi kita pakai pakai cara lagi supaya kinerjanya lebih mudah dan lebih cepat ya. Yaitu kita rubah semua objek ini menjadi vektornya After Effects. Jadi After Effects juga punya versi vektor sendiri ya. Caranya gimana? Pilih semua dulu ya. Lalu klik kanan dan create, lalu convert shape from vector layer. Jadi kita APS-nya divektorin lagi vektor versi After Effects supaya makin mudah digeser-geser, makin ringan gerakannya ya. Karena kalau masih APS ini dia akan campuran dengan preview yang non-vektor. Kita tunggu aja. Nah, muncul yang tanda-tanda bintang ini, artinya sudah berubah menjadi vektor nih ya. Ininya objek yang akan kita rubah-rubah ini. Untuk lebih membersihkan bagian komando animasinya ya, kita delete aja nih semua yang mengandung file APS. Kita pilih-pilihin ya. Ini mungkin jelimet di awal, namun jadi lebih mudah ketika proses pengerjaannya nanti ya, karena lebih ringan komputernya nanti ya. Nah, kita delete aja, langsung pencet del aja. Oke, jadi tersisa hanya vektor-vektornya. Ketika diklik tuh ada kayak keyline-nya ya teman-teman ya. Nah, sekarang yang kita perlu perhatikan, mana nih bagian yang tadi kita pakai sebagai template. Ternyata template-nya ada di bagian depan. Kita geser aja ke belakang ya. Kita bisa Ctrl Shift buka kurung kurawal. Nah, atau bisa aja langsung tarik ke bawah gitu ya, bisa untuk jelimetnya ya. Namun kalau pakai shortcut bisa pakai Ctrl Shift buka kurung kurawal untuk memindahkan si objek yang ingin kita kendaki ke bagian belakang ya. Nah, jadi template-nya ada di bagian belakang ya. Berarti kita tinggal susun aja objek-objek lain mengikuti template seperti gambar orang ini ya. Kita geser ke sini. Ya, tanda panahnya juga kita geser ke sini ya. Oke, nggak harus presisi dengan template-nya juga nggak apa-apa. Yang mewakili bentuknya dan posisinya di mana ya teman-teman ya. Nggak harus 100% akurat dengan posisi template-nya. Oke. Nah, ini sepertinya ada yang ngumpet di belakang. Nah, ini bagian icon konten ini ya, kita pindahkan ke paling depan. Ctrl Shift tutup kurung kurawal, dia pindah ke depan. Nah, seperti ini ya. Jadi dia pindah ke depan si smartphone. Kita geser aja smartphone-nya ke bagian tengah. Oke, sip. Nah, lanjut kita susun lagi si bagian icon kontennya ini ke posisi yang tepat. Nanti akan kita duplikasi setelah kita setting beberapa animasinya ya. Jadi yang cuma satu itu si icon ini ya, karena nanti akan kita tanda panah ini ya, karena nanti akan kita copy ke sini. Setelah semua tersusun rapi ya, kita delete aja bagian template belakangnya ya, supaya lebih mudah dilihat. Pilih dan delete. Oke, sekarang waktunya kita mengatur poros animasi. Apa tuh poros animasi? Simak aja terus teman-teman ya. Poros animasi atau disebutnya sebagai anchor point. Jadi teman-teman kalau ngeklik sebuah objek nih di Adobe After Effects nih ada anchor point nih ya. Ini adalah poros animasi. Jadi kalau dia muter, dia pusatnya di sini. Kalau dia skala memperbesar dan memperkecil, dia pusatnya berawal dari titik ini ya. Mungkin lebih enaknya dijelasinnya nanti sambil praktek ya. Nah, anchor point ini bisa kita geser-geser sesuai kehendak kita ya, untuk menampilkan efek tertentu ya. Misalkan kalau tanda panah ini ya, supaya gedenya dari kiri ke kanan, maka anchor point-nya harus digeser nih menggunakan ini teman-teman. Namanya pan behind. Kita geser aja ke sini. Nah ya,
Begitu pula si ini nih, si smartphone nih, seandainya nanti kita bikin gede kecilnya dari bawah ke atas, maka anchor point-nya aja kita geser ke bagian bawah. Jadi nanti kayak nge-pop up ya. Jadi gedenya dari bawah ke atas ya. Begitu juga si ini nih, si icon konten ini ya. Kita rubah juga anchor point-nya ke bawah seperti ini ya. Si ini juga si gambar uangnya kita tarik ke nge-pop up dari bawah. Oke. Nah, sekarang lanjut ke tanda panah ini. Karena sudah dipasangin anchor point yang dengan posisi yang benar, maka kita tinggal copy aja, Ctrl D ya, duplikat, dan kita geser. Nah, seperti ini. Oke. Dan begitu juga ya, kita posisinya yang enak ya. Nah, begitu juga si ini, si icon konten ini ya, kita Ctrl D, kita tarik ya, Ctrl D, tarik, Ctrl D, tarik. Oke, nggak usah banyak-banyak ya, nggak usah harus ngikutin punya saya. Mungkin nanti teman-teman bisa praktek sesuai dengan kehendak teman-teman ya. Mungkin kita atur aja jaraknya. Oke. Cukup ya. Untuk lebih presisinya teman-teman bisa presisikan sendiri ya, karena ada objek latihannya yang bisa teman-teman download di kolom deskripsi. Nah, dari sini kita mulai menggunakan komando animasi. Komando animasi itu apa sih? Komando animasi itu kayak semacam perintah untuk membuat pergerakan animasi ya. Ada skala yaitu untuk membesar, dan posisi untuk menggeser ya, dan ada juga R untuk rotasi, untuk berputar ya. Nah untuk yang ini nih, sekarang kita hanya gunakan satu komando animasi aja, yaitu skala atau memperbesar bentuk animasi dari kecil ke besar atau dari besar ke kecil ya. Mudah sekali, kita praktikin bareng-bareng ya teman-teman ya. Kita drag lagi tuh semua ya. Nah untuk memunculkan komando animasinya cukup tekan S ya. Ini adalah skala ya, jadi dari besar ke kecil, dari kecil ke besar ya. Kita kunci dia di frame ke-10 ya. Untuk posisi akhirnya seperti ini ya. Jadi pergerakannya itu 10 frame ya. Nggak terlalu lama, nggak terlalu cepat. Jadi cukup untuk 6 detik ya. Kita kunci di sini. Nah, ini posisi akhirnya ya. Posisi awalnya kita buat dia di sini ya. 0, jadinya dia dari nggak ada ke ada dengan bentuk animasi dari besar ke kecil. Jadi kalau di preview bentuknya seperti ini, set, dari nggak ada ke ada ya. Namun ini munculnya masih berbarengan, jadi sangat aneh. Sekarang kita tinggal atur aja nih, geser-geser setiap objeknya supaya gerakannya simultan atau bergantian ya. Caranya gimana? Kita sembunyiin dulu komando animasinya, kita tekan U supaya lebih simple tampilan layernya ya. Kita naikin dulu sedikit supaya bisa geser-geser ya. Ini kita ngalahin aja, kita kecilin, kita zoom out. Nah, untuk zoom in zoom out, teman-teman bisa mainkan scroll di mouse ya, seperti ini, seperti Adobe Illustrator ya. Nah, sekarang kita geser-geser aja, mana yang muncul duluan, mana yang muncul belakangan. Nah, yang muncul duluan si ini nih, si orang, berarti biarkan dia tetap di sini ya. Yang muncul kedua, si tanda panah. Kita geser dia ke sini. Oke. Yang muncul selanjutnya si smartphone. Berarti kita geser dia setelah kemunculan si tanda panah. Oke. Begitu juga si icon ini ya. Kita geser dia di sini ya. Oke, begitu juga temannya. Geser, temannya juga geser, seperti main puzzle ya teman-teman ya sebenarnya. Lebih After Effects. Oke, geser lagi. Tanda panah kedua munculnya setelah icon-icon konten ini ya. Kita geser aja nih tampilan previewnya ke sini.
Nah, supaya kelihatan mana yang terakhir ya. Nah, berarti tinggal si ini. Tanda panahnya kita geser ke sini. Oke, terakhir maka si icon uang. Kita geser. Oke, di sini. Nah, sekarang ini adalah bentuk basicnya teman-teman ya. Nanti kalau pakai plugin bentuknya akan beda lagi. Nah, sekarang kita cek dulu preview versi non pluginnya. Teman-teman bisa cek di preview sini, langsung tekan play ya untuk melihat hasilnya. Oke, maka dia akan muncul seperti ini. Oke, ini adalah gerakan basicnya teman-teman ya. Teman-teman bisa menambahkan efek besar kecil dengan cara memainkan skalanya, namun akan memakan banyak frame ya teman-teman ya. Dan mungkin teman-teman akan melihat perbedaan antara yang saya buat di sini dengan yang saya upload di Adobe Stock ya dan Microsoft lainnya. Yang sudah saya upload, saya menggunakan plugin dari astadigital.net ya. Itu membuat animasi jadi lebih halus ya dan lebih berefek. Kebetulan saya suka efek-efek bouncing ya. Jadi di animasi tersebut saya memakai efek-efek yang memantul seperti ada pantulan skalanya. Nah, itu kalau kita buat manual akan memakan banyak frame, maka saya memakai tools berupa plugin dari astadigital.net, dimana hanya sekali klik nih di bagian tertentu maka dia akan jadi efek bouncing seperti yang teman-teman lihat di portfolio saya ya. Selanjutnya kita memasuki tahap rendering untuk bisa diupload ke situs Microsoft. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu gimana sih cara ngerender hasil animasi di After Effects agar bisa keterima ke situs Microsoft ya, teman-teman bisa langsung masuk ke composition ya, lalu teman-teman di sini klik add render queue atau shortcutnya Ctrl M ya teman-teman ya. Nah, yang perlu diperhatikan teman-teman di sini hanya perlu menyeting losslessnya diklik di sini ya. Nah, teman-teman di sini pilih yang QuickTime sehingga jadinya adalah MOV ya teman-teman ya. Nah, di bagian sininya teman-teman pilih RGB jika ingin mengikut sertakan background ya. Nah, namun jika teman-teman ingin berniat untuk membuat animasi tanpa background seperti layaknya file PNG ketika mengirim ilustrasi, teman-teman bisa pilih alpha RGB plus alpha ya teman-teman ya. Itu nanti backgroundnya jadi transparan. Namun saya pilih yang RGB aja karena saya mau pakai background warna hijau toska ini atau biru toska ini ya teman-teman ya. Langsung aja kita klik OK. Nah, maka di sini sudah siap nih teman-teman untuk di render. Klik aja render ya. Kebetulan saya nggak akan ngeklik di sini karena nanti teman-teman juga akan nunggu sampai lama hasil rendernya hingga belasan menit ya. Seenggaknya teman-teman sudah dapat ya, sudah tahu caranya ya, bagaimana cara ngerendernya. Tinggal klik render aja, maka file akan jadi dalam bentuk MOV dan siap dikirim ke situs Microsoft. Dan jangan khawatir, saya sudah nyiapin video cara mengupload ke situs Microsoft. Salah satunya adalah ke Adobe Stock ya, yang bayarannya cukup lebih besar dibandingkan Microsoft lain. Linknya saya taruh di kolom deskripsi. Tampilan thumbnailnya seperti ini jika teman-teman ingin mencarinya di channel saya. Oke, demikian objek latihan kita kali ini. Sampai jumpa di objek latihan kita selanjutnya. Wassalamualaikum.